Pada zaman dahulu, di sebuah negeri yang megah dan penuh keadilan, hiduplah seorang nabi dan raja yang luar biasa, Nabi Sulaiman alaihissalam, putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak muda, Sulaiman menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Allah memilihnya bukan hanya sebagai nabi, tapi juga sebagai pemimpin bagi manusia, jin, hewan, bahkan angin. Ia tidak hanya memahami bahasa manusia, tetapi juga bahasa burung, semut, dan semua makhluk di langit dan bumi. Suatu hari Nabi Sulaiman berjalan bersama pasukannya melewati sebuah lembah yang penuh semut. Ia mendengar seekor semut berkata kepada kaumnya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya tanpa mereka menyadari." Nabi Sulaiman tersenyum mendengar itu. Ia pun berdoa, "Ya Tuhanku, ilhamkanlah aku agar aku tetap bersyukur atas nikmat-Mu dan agar aku berbuat kebaikan yang Engkau ridai." Pasukan Sulaiman terdiri dari manusia, jin, dan burung. Salah satunya adalah burung hudhud yang suatu hari datang membawa berita penting. "Aku datang dari negeri Sabah," kata hudhud. "Aku melihat seorang ratu bernama Balqis yang memerintah rakyatnya dengan megah, namun mereka menyembah matahari." Maka Nabi Sulaiman mengirim surat dakwah kepada Ratu Balqis. Sebuah surat yang sederhana namun menggetarkan. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah engkau menyombongkan diri. Datanglah kepadaku dengan berserah diri kepada Allah." Ratu Balqis pun akhirnya datang. Namun sebelum ia tiba, Nabi Sulaiman ingin menguji kebijaksanaannya. Ia bertanya kepada para jin, "Siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Balqis sebelum ia datang?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Aku bisa membawanya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu." Namun, seorang hamba yang diberi ilmu oleh Allah berkata, "Aku bisa membawanya dalam sekejap mata." Dan benar, dalam sekejap, singgasana megah itu telah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Ketika Balqis tiba dan melihat tahtanya telah berada di sana, ia pun takjub, hatinya pun luluh. Ia menyadari bahwa kekuasaan Sulaiman bukanlah dari dunia, melainkan dari Allah. Maka ia pun bersyahadat dan masuk Islam. "Ya Tuhanku," kata Balqis, "sesungguhnya aku telah zalim pada diriku sendiri. Kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Nabi Sulaiman hidup dalam kekuasaan besar yang penuh keadilan dan keimanan. Ia tidak pernah menyombongkan kekuatannya, karena ia tahu semua hanyalah titipan dari Allah. Ketika ajalnya tiba, ia wafat dalam keadaan berdiri, bersandar pada tongkatnya. Para jin pun terus bekerja, tak menyadari kematiannya, hingga tongkatnya dimakan rayap dan jasadnya roboh. Maka tahulah para jin bahwa mereka tidak tahu hal yang gaib, dan semua yang mereka lakukan hanya atas izin Allah semata. Kisah Nabi Sulaiman adalah kisah tentang ilmu, kekuasaan, dan ketundukan kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa bahkan kekuatan atas jin dan angin pun tak berarti jika tak digunakan untuk menegakkan kebenaran.